Segera setelah itu, Qin Chen tidak ragu-ragu, tubuhnya bergoyang dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Memicu tirai langit undead dengan tergesa-gesa telah mengobarkan seluruh lautan bencana abadi. Qin Chen tahu bahwa jika dia terus tinggal, risikonya akan lebih besar daripada imbalannya, jadi dia pergi sesegera mungkin. Setidaknya, dia telah mengetahui segalanya tentang lautan bencana abadi ini dan telah membuat rencana dalam pikirannya. Setelah melarikan diri ke dalam kehampaan, Qin Chen tidak ragu-ragu dan langsung membangkitkan jantung ruang di dunia kekacauan. Kekuatan ruang yang tak terlihat menyelimuti dirinya, seperti bayangan dari ketiadaan, menyapu kehampaan lautan bencana abadi. Hampir tidak meninggalkan jejak kemanapun ia melewatinya. Melihat sosok Qin Chen melewati lautan bencana abadi, Kaisar Yuming di dunia kekacauan tidak bisa menahan rasa takut secara diam-diam. Meskipun Qin Chen belum menjadi kaisar yang kuat, metode persembunyiannya di kehampaan menjadi semakin canggih. Terutama setelah menyatu dengan jantung luar angkasa, dia bisa terbang dengan kecepatan tinggi. Hal ini membuatnya tidak bisa mempercayai matanya. Yang ada di laut mati memang tak terduga. Bahkan jantung ruang yang tertinggal jauh di luar jangkauanku. Gumam Kaisar Yuming diam-diam ketakutan. Pada saat ini, selama terbang melintas, Qin Chen memandang Kaisar Yuming pada saat yang sama dan memerintahkan, "Yuming, awasi saya, singkirkan fluktuasi di belakang Anda, dan jangan biarkan siapapun tahu kemana kita pergi." Qin Chen sangat yakin dengan jejaknya, tetapi dia tidak menutup kemungkinan meninggalkan beberapa jejak, jadi dia mengingatkannya. "Jangan khawatir, Qin Chen, jika ada jejak, saya akan mengambil tindakan." Ucap Kaisar Yuming mengangguk dan menunjukkan ekspresi penuh teka-teki. Nyatanya, hatinya tidak bisa berkata-kata, "Sial, Anda memiliki pencapaian yang begitu mendalam di dimensi ini, jejak apa yang bisa Anda tinggalkan?" Tentu saja dia tidak akan pernah mengatakan hal ini. Dalam kehampaan, Qin Chen seperti sambaran petir, bergegas menuju pulau penjaga Taiyin Mingnu. Apalagi dia tidak langsung pergi, melainkan sengaja mengambil beberapa jalan memutar di lautan bencana abadi ini, lalu berbalik dan mendekati pulau penjaga bintang. Dan setelah Qin Chen meninggalkan tirai cahaya sungai undead, kekuatan jurang hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul tanpa merasakan musuh, menghilang ke dalam formasi, dan menghilang. Pada saat kekuatan jurang baru saja menyatu, tiba-tiba sesosok muncul dari kehampaan. Ketika sosok ini muncul, seluruh air laut mendidih dengan hebat, mengeluarkan tekanan yang menyesakkan dan menakutkan. Ini adalah wanita menggairahkan yang mengenakan baju besi hitam berongga dan tipis, dia memiliki sosok yang sangat seksi. Dia mengenakan baju besi hitam di sekujur tubuhnya, wajahnya lembut dan halus, dan bibir kemerahannya begitu cerah sehingga menonjol di air gelap laut bencana abadi di dunia bawah. Baju besinya benar-benar berlubang, memperlihatkan sebagian besar kulit abu-abu salju. Begitu dia muncul di sini, wajahnya tertuju pada tirai tipis di depannya, dan alisnya sedikit berkerut. Tidak ada gerakan. Tidak, fluktuasi sebelumnya pasti disebabkan oleh seseorang yang mengganggu formasi undead di sini. Tidak mungkin tidak ada gerakan. Gumam wanita itu melangkah maju dan mendekati tirai tipis, alisnya berkerut dan matanya gelap. Indranya menyebar ke segala arah, mencari petunjuk. Tirai tipis di depannya sangat tenang, tapi wanita itu yakin pasti ada seseorang yang berhenti di sini sebelumnya. Tapi yang mengejutkannya adalah indranya terus menembus udara, tapi dia tidak menemukan aura aneh apapun di sini. Utusan, suci teratai hitam, apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun di sekitar wanita itu, tetapi dia tiba-tiba berbicara pada saat ini. Yang aneh adalah ketika wanita itu selesai bertanya, suara wanita serak yang dingin juga terdengar di benaknya. Taiyin, seseorang memang pernah ke sini sebelumnya dan menyentuh formasi undead. Mereka juga terkena serangan balik oleh kekuatan jurang orang-orang kita di formasi undead. Namun, yang aneh adalah pihak lain pergi tanpa meninggalkan jejak. Suara serak perempuan ini bergema langsung ke dalam jiwa perempuan itu, seperti hantu. "Huff, bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatan klanmu tidak ada bandingannya di dunia? Bagaimana mungkin kamu tidak meninggalkan orang lain?" Permaisuri Taiyin berkata dengan dingin. "Yang ini juga sangat aneh, bukan?" Tiba-tiba, suara serak wanita itu terkejut, dengan sedikit nada serius dalam suaranya, "Taiyin, mendekatlah." Permaisuri Taiyin mengerutkan kening, tapi masih mengambil langkah maju. Kekuatan tak terlihat keluar dari tubuh Permaisuri Taiyin. Saat berikutnya,
Di air laut di depan, kekuatan dingin yang samar-samar perlahan muncul, dan ditangkap oleh kekuatan tak terlihat. Tapi kemudian, kekuatan dingin ini tiba-tiba menjadi kekuatan yang tiba-tiba. Dengan kejutan yang tiba-tiba, kekuatan tak kasat mata ini langsung musnah, dan kemudian tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Suara teredam tiba-tiba datang dari Black Lotus Saint di dalam tubuh Permaisuri Taiyin. Ini, kekuatan suci klan kita. Ada kengerian dan keterkejutan dalam suaranya, mengungkapkan keraguan yang mendalam. Kekuatan ilahi. Gumam Permaisuri Taiyin, matanya berkilat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada keterkejutan dalam suara utusan suci teratai hitam. Saya tidak tahu, tapi kekuatan barusan memang kekuatan suci klan kita. Mungkinkah orang dewasa dari klan kita datang ke sini? Itu tidak benar, kata utusan suci teratai hitam segera menyangkalnya dengan nada serius. Jika ada orang dewasa yang datang, tidak mungkin untuk tidak memberitahuku. Bagaimana dia bisa muncul di sini secara langsung? Atau apakah itu orang di balik Kaisar Wu Yueming? Berbicara tentang ini, utusan suci teratai hitam mengerutkan kening lagi dan berkata, tetapi bahkan seseorang tidak dapat memiliki kekuatan suci seperti itu, dan formasi undead ini dikerahkan oleh orang itu bersama dengan Kaisar Wu Yueming dan yang lain. Meskipun kekuatan ini sebelumnya lemah, tetapi kualitasnya sangat menakutkan, dan ini jelas merupakan kekuatan tertinggi klan kami. Ucap utusan suci teratai hitam bingung dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Permaisuri Taiyin mencibir, tidak peduli apa, jika kekuatan jurang lain benar-benar muncul, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya memiliki kemungkinan tertinggi. Belum lama ini, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama berada di pertarungan besar untuk mengaktifkan proyeksi Sungai Undead. Mereka mengunci banyak area di dunia bawah dan berbicara tentang melacak para pembunuh di Laut Mati. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan? Permaisuri Taiyin menyipitkan matanya, lautan bencana abadi ini berada di bawah kendali kita, bagaimana kita bisa membiarkan Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya ikut campur? Berbicara tentang ini, Permaisuri Taiyin tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, utusan suci teratai hitam, tidak ada yang Anda sembunyikan dari saya bukan? Utusan suci teratai hitam segera berkata dengan dingin, jangan khawatir, Taiyin. Karena klan kami telah bekerja sama denganmu, kami tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahumu. Terlebih lagi, sekarang aku juga telah menjadi parasit di tubuhmu dan bergabung denganmu. Untuk berbohong padamu, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Apa manfaatnya duduk di sini? Itu bagus, ucap Permaisuri Taiyin berkata dengan ekspresi muram, untuk bekerja sama denganmu. Aku mengkhianati Permaisuri saat itu, dan sekarang aku telah membawamu ke lautan bencana abadi ini. Kamu berjanji membuatku menjadi yang terhebat di alam semesta ini, jangan lupakan janjimu. Mendengar ini, utusan suci teratai hitam berkata dengan bangga, jangan khawatir tentang ini. Klan kami mengizinkan saya datang ke dunia ini, dan bahkan membiarkan saya menyerahkan tubuh saya, dan hanya membiarkan sumber jurang maut saya menjadi diproyeksikan darinya, dan berinteraksi dengan sumber Anda. Selama Anda dapat sepenuhnya mengintegrasikan sumber jurang saya, akan mudah untuk memasuki alam Kaisar Puncak. Di masa depan, Anda bahkan mungkin dapat mencapai akhir dari jalan evolusi dan memasuki dunia lain. Pada saat itu, tidak satu pun dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah yang akan menjadi lawan Anda. Permaisuri Taiyin mendengus dingin, terlalu sulit untuk menyatu dengan asal mula jurang maut. Setelah bertahun-tahun, saya hanya menggabungkan setengahnya. Jika saya benar-benar ingin menyatu sepenuhnya, saya tidak tahu berapa lama akan mengambilnya. Utusan suci teratai hitam mencibir, itu karena Anda telah melahap terlalu sedikit jiwa istimewa selama bertahun-tahun. Jurang adalah tempat dosa. Hanya dengan terus-menerus melahap jiwa orang-orang istimewa itu, Anda dapat menetralisir kekuatan korosif dari jurang dan memungkinkan Anda untuk mengendalikannya. Kalau tidak setelah bertahun-tahun, integrasi antara Anda dan saya setidaknya akan mencapai 80%, bagaimana mungkin hanya setengahnya? Ucap utusan suci dengan suara yang dalam. Bagaimana jiwa istimewa itu bisa begitu mudah ditemukan? Ucap Permaisuri Taiyin mendengus dingin. Ini hanyalah alasan untuknya. Faktanya, alasan mengapa dia menyatu dengan lambat adalah karena dia tahu bahwa jika dia menelan terlalu banyak jiwa khusus dan menyatu terlalu cepat, jiwanya mungkin tidak dapat mengendalikan fusi dengan jurang maut. Begitu dia kehilangan kendali dan keinginannya tenggelam ke dalamnya, dia akan menjadi budak jurang maut. Apa gunanya mencapai puncak?
Mereka berdua ada di sini. Pada saat ini, Permaisuri Taiyin tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresinya dengan cepat kembali tenang, dan utusan suci teratai hitam di tubuhnya juga dengan cepat mengintai. Saat Permaisuri Taiyin kembali tenang, dua aura menakutkan turun ke dunia ini dari dua arah pada saat yang sama, dan tiba-tiba muncul di depan Permaisuri Taiyin. Ini adalah dua wanita yang berpenampilan sangat cantik, yang satu memiliki aura yang mekar seperti terik matahari, membuka dan menutup, sedangkan yang lainnya sedalam bintang, tanpa terlihat bagian bawahnya. Bukankah ini matahari dan bintang gelap? Angin macam apa yang membawa kalian berdua ke sini? Ucap Permaisuri Taiyin memandang mereka berdua dengan ekspresi sinis di bibirnya. Pengunjungnya tak lain adalah Sun Plutogel dan Dark Star Plutogel. Gadis Sun Pluto dan gadis bintang gelap Pluto mengabaikan Permaisuri Taiyin, melihat sekeliling, dan berkata dengan dingin, "Taiyin, apa yang terjadi di sini sebelumnya? Tidakkah kalian berdua akan mencari tahu apa yang terjadi?" Ucap Permaisuri Taiyin mencibir. Keduanya mendengus dingin dan berhenti berbicara. Kesadaran spiritual mereka langsung menyebar, namun setelah beberapa saat, keduanya mengerutkan kening karena tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali. "Kalian berdua, saya tidak akan menemani kalian lagi. Baru-baru ini saya mendengar bahwa sekelompok pembudidaya hantu lain telah tiba. Saya harus membuat pilihan yang cermat." Ucap Permaisuri Taiyin tertawa kecil, dan setelah kata-katanya jatuh, sosoknya tiba-tiba menghilang. "Taiyin Mingnu ini tidak normal, pasti ada masalah di sini sebelumnya." Ucap gadis Sun Pluto menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, gadis bintang gelap Pluto mengangguk dan berkata, "Taiyang, kamu benar, ini memang tidak normal." Gadis Sun Pluto terus berkata dengan suara yang dalam, "Ketika Permaisuri menghilang, kita cukup beruntung untuk menerobos, dan kemudian menerima bantuan dari 4 kaisar besar lainnya. Lautan Bencana Abadi telah menyiapkan serangkaian formasi undet untuk mencegah kekuatan Laut Bencana Abadi bocor, sehingga dapat menunggu sampai Permaisuri kembali. Lautan Bencana Abadinya tidak akan menderita kerugian apapun, jadi selama bertahun-tahun, pembentukan formasi undet tidak pernah menjadi masalah, tapi barusan." Ada ekspresi kebingungan di wajah gadis Sun Pluto, dia mengangkat tangannya dan dengan keras, kekuatan tak terlihat menyebar dan bersentuhan dengan formasi undet di depannya. Nafas dalam yang terik tiba-tiba muncul dari tangan gadis Sun Pluto, berubah menjadi prasasti dan tercetak pada formasi undet. Tiba-tiba, lingkaran cahaya beriak pada formasi undet, sedikit berfluktuasi, tapi anehnya, kekuatan jurang yang menyerang Qin Chen sebelumnya tidak muncul kali ini, dan permukaan danau setenang ombak biru yang diacak oleh angin. Gadis Sun Pluto mengerutkan kening dan berkata, "Aneh, tidak ada tanda-tanda formasi undet ini rusak. Kita bertiga memiliki Taiyin Mingnu ini." Gadis bintang gelap Pluto mengangguk, "Kamu benar, ini memang aneh." Wajah gadis Sun Pluto jelek, dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat air dan kehampaan di sekitarnya. "Aku tidak percaya, Taiyin Mingnu bisa menutupi semua jejak." Cahaya tajam tiba-tiba muncul jauh di mata gadis Sun Pluto, dia mengangkat tangannya dan menekan kekosongan di belakangnya. Tiba-tiba, air laut dalam radius ribuan mil tiba-tiba mendidih, sungguh mengerikan. Di saat yang sama, matahari yang gelap terik langsung muncul di kedalaman pupil gadis Sun Pluto, matahari yang terik mekar dengan cahaya ilahi dan mengintip ke dalam air laut di sekitarnya. Tiba-tiba, gadis Sun Pluto sepertinya merasakan suatu kekuatan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tapi segera, jejak keterkejutan ini tersembunyi di matanya dan menghilang. Aura tak terbatas menyatu, dan gadis Sun Pluto langsung mendapatkan kembali ketenangannya. Gadis bintang gelap Pluto bertanya, "Sun, apakah kamu menemukan sesuatu?" Gadis Sun Pluto menggelengkan kepalanya, "Tempat ini dibersihkan dengan sangat bersih oleh Taiyin Mingnu. Tidak ada yang tersisa sama sekali, tapi saya yakin fluktuasi sebelumnya pasti ada hubungannya dengan orang ini." Berbicara tentang ini, gadis Sun Pluto menoleh untuk melihat gadis bintang gelap Pluto, "Bagaimana? Apakah Anda mempertimbangkan lamaran awal saya? Anda juga telah melihat bahwa Taiyin Mingnu menyembunyikan niat jahat. Mungkin hilangnya Permaisuri ada hubungannya dengan dia. Mengenai hal itu, pasti ada kekuatan di balik dukungannya. Sekarang di Lautan Bencana Abadi ini, kita bertiga mengerjakan urusan kita sendiri. Kamu dan aku ingin tetap di tempat ini dan melindungi beberapa hal yang ditinggalkan Permaisuri. Hanya dengan bekerja sama kita bisa bertarung melawan Taiyin Mingnu. Bagaimana kalau kita bergabung?"
Ucap gadis Sun Pluto menatap gadis bintang gelap Pluto dengan harapan di wajahnya. Gadis bintang gelap Pluto menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, tidak ada yang salah dengan itu sekarang. Bukankah bagus bahwa Anda dan saya bertanggung jawab atas wilayah yang ditinggalkan oleh permaisuri? Mengapa kita harus berjuang melawan kematian? Gadis Sun Pluto memasang ekspresi jelek di wajahnya, dan dia berkata, apakah kamu benar-benar berencana untuk terus jalan-jalan seperti ini? Gadis bintang gelap Pluto tersenyum, kamu juga tahu bahwa aku selalu seperti ini ketika aku berada di bawah permaisuri. Aku tidak punya ambisi. Aku tidak seaktif kalian berdua dan ingin mendaki. Yang aku inginkan hanyalah untuk bisa melakukannya dengan baik. Bertahan saja sudah cukup, hidup sehari demi sehari. Mengapa repot-repot memikirkan tentang berkelahi dan membunuh sepanjang hari, dan risiko kematian? Baiklah, jika ingin bertanya, lanjutkan bertanya di sini. Saya akan kembali dulu. Begitu kata-kata itu keluar, gadis bintang gelap Pluto bergoyang dan tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan gadis Sun Pluto di sini sendirian. Bintang gelap ini tidak kompeten. Gumam gadis Sun Pluto, ekspresinya berubah jelek, lalu dia menoleh untuk melihat tempat menghilangnya Taiyin Mingnu, menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Taiyin, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, biarkan aku memanfaatkan kesempatan ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ucap gadis Sun Pluto tiba-tiba meremas tangan kanannya. Air laut dalam radius 100 mil meledak, seperti akhir dunia. Pada saat ini, di pulau penjaga bintang terletak di halaman Qin Chen dan lainnya. Kaisar Abadi mengangkat kepalanya dan melihat lautan bencana abadi di kejauhan, dengan sedikit ekspresi khawatir di wajahnya. Meskipun dia menyembunyikan budidayanya, sebagai seorang kaisar yang kuat, dia masih memperhatikan bahwa semacam fluktuasi tampaknya telah lahir di kedalaman laut bencana abadi. Hal ini membuatnya khawatir di dalam hatinya, Tuan Chen, tidak akan terjadi apa-apa padanya bukan? Bahkan dia menyadari sesuatu yang aneh. 3 wanita dunia bawah yang sekarang menguasai tempat ini pasti juga merasakan fluktuasi ini. Jika Tuan Chen ditemukan oleh 3 wanita dunia bawah, maka hati Kaisar Abadi menegang. Jika pertempuran terjadi di kedalaman laut bencana abadi, dia tidak punya pilihan selain segera bergegas ke sana, bahkan jika dia terungkap, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kaisar Abadi Senior, mengapa kamu begitu gugup? Demon Qin, dia pasti akan baik-baik saja. Melihat ekspresi gugup di wajah Kaisar Abadi, Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bagaimana kamu tahu Tuan Chen akan baik-baik saja? Ucap Kaisar Abadi mengerutkan kening. Ini, pokoknya, jika aku bilang dia akan baik-baik saja, dia pasti akan baik-baik saja. Kata Molly menegaskan, siapa Demon Qin? Akan aneh jika dia menderita kerugian. Begitu Molly selesai berbicara, terdengar suara mendengung dan sesosok tiba-tiba muncul di halaman, itu adalah Qin Chen. Kaisar Abadi buru-buru melangkah maju dengan penuh semangat, Tuan Chen, di lautan bencana abadi tadi. Saya tidak sengaja membuat keributan, tapi tidak ada yang serius. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, mari kita tidak membicarakannya sekarang. Tidak akan lama lagi Taiyin Mingnu memanggil kita. Kamu harus bersiap dulu. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke kedalaman tempat ini, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Meskipun dia tidak melihat yang mana dari 3 gadis dunia bawah yang datang lebih dulu sebelum pergi, samar-samar dia bisa merasakan aura yang datang lebih dulu datang dari kedalaman pulau penjaga bintang, disitulah Taiyin Mingnu berada. Mungkinkah Taiyin Mingnu bekerja sama dengan klan Abyss dan mengkhianati permaisuri Ming Yue? Gumam Qin Chen berpikir dalam hatinya. Jika memang demikian, maka Taiyin Mingnu ini benar-benar penuh kebencian. Kalian berdua ikut denganku. Kemudian, Qin Chen memanggil Molly dan Kaisar Abadi ke dalam ruangan. Masuki dunia kekacauan. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan mendengung, dalam sekejap, mereka bertiga memasuki dunia kekacauan pada saat yang bersamaan. Tuan Chen, apa yang kamu, ucap Kaisar Abadi berkata dengan kaget. Bukankah kamu bertanya padaku sebelumnya apa yang terjadi di kedalaman laut bencana abadi? Aku akan memberitahumu apa yang terjadi sekarang. Karena itu, Qin Chen langsung mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan, dan berdengung, aura yang membuat jantung berdebar-debar langsung keluar dari Istana 10 Kesengsaraan. Pupil Kaisar Abadi menyusut, nafas ini. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya,
kekuatan hitam tak terlihat perlahan-lahan diekstraksi dari Istana 10 Kesengsaraan dan langsung jatuh ke tangannya. Kekuatan ini tidak kuat, namun nafas yang keluar sangatlah dingin, seperti ular berbisa yang membeku, jelas ditekan oleh kekuatan di dunia kekacauan, namun tetap membuat orang merasa menyeramkan dan bergidik. Ini abis, ini adalah kekuatan jurang maut. Ucap Kaisar Abadi mengubah warnanya, Tuan Chen, dari mana kamu mendapatkan kekuatan ini? Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, di kedalaman Laut Bencana Abadi, sekarang ada penghalang sungai Undet yang menutupi area inti Laut Bencana Abadi, dan kekuatan jurang ini adalah apa yang kubawa dari penghalang sungai Undet. Benarkah? Ucap Kaisar Abadi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, hilangnya orang dewasa saat itu terkait dengan jurang maut. Pada saat ini, Molly di samping gemetar tanpa sadar setelah melihat kekuatan jurang maut. Pada saat ini, setelah Molly melihat sinar kekuatan jurang di depannya, tubuhnya mulai bergetar tak dapat dijelaskan, dan merinding langsung muncul di sekujur tubuhnya, yang sangat mengerikan. Pada saat ini, Molly melihat kekuatan jurang di depannya, seperti seorang pengemis yang telah lapar selama 7 atau 8 hari dan melihat meja penuh dengan makanan lezat, keinginan yang kuat muncul dari tubuhnya. Aura menagerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa alasan yang jelas. Di saat yang sama, matanya tampak berangsur-angsur berubah menjadi hijau, menatap kekuatan jurang seperti serigala lapar. Nak Molly, kenapa tubuhmu tiba-tiba menjadi panas sekali? Di dalam tubuh Molly, leluhur iblis Luo berkata dengan kaget. Saya, bisik Molly mengangkat tangannya dengan gemetar, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, dia hanya melihat kekuatan jurang di depannya dan menelan ludah, mengeluarkan suara kerinduan dari tenggorokannya. Perilaku aneh Molly secara alami menarik perhatian Qin Chen dan Kaisar Yuming. Nak Qin Chen, apa yang terjadi dengan orang ini? Tanya Kaisar Yuming tampak serius, dengan keterkejutan di matanya, orang ini sepertinya berhubungan dengan kekuatan jurang maut. Mungkinkah dia adalah anggota klan Abis? Ucap Kaisar Yuming terkejut dan marah. Bagaimana orang biasa bisa berperilaku seperti ini ketika mereka melihat kekuatan jurang maut? Hanya klan Abis yang bisa beresonansi dengan kekuatan jurang maut. Saya tidak tahu secara spesifik. Saya akan memeriksanya. Di antara alis Qin Chen, mata penciptaan tiba-tiba terbuka dan jatuh pada Molly. Saat melihat ini, Qin Chen terkejut. Dia melihat asal mula tubuh Molly berubah menjadi pusaran yang gelap dan tebal, berputar perlahan. Dari pusaran tersebut, kekuatan menelan terus-menerus dilepaskan, yang sebenarnya setara dengan kekuatan jurang di tangannya. Sumber tubuh Molly sebenarnya bisa beresonansi dan menarik kekuatan jurang maut. Apa yang terjadi? Ketika dia berada di Laut Mati sebelumnya, Qin Chen sudah tahu bahwa Molly sepertinya memiliki reaksi khusus terhadap kekuatan jurang maut, tetapi dia tidak pernah menyangka reaksi ini akan begitu kuat. Mungkinkah Molly benar-benar berhubungan dengan klan Abis? Mengapa kamu tidak mencobanya? Memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul dari benak Qin Chen. Dia melirik kekuatan jurang di tangannya, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan membiarkannya tertarik oleh kekuatan melahap Molly. Nak Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Ucap Kaisar Yuming tiba-tiba berubah warna. Molly juga melebarkan matanya, Demon Qin, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, di bawah pengawasan semua orang, kekuatan jurang maut tanpa sadar memasuki tubuh Molly setelah melepaskan diri dari kendali Qin Chen. Molly buru-buru mundur. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan kekuatan jurang. Chen Sisi terkontaminasi oleh kekuatan jurang. Dikatakan bahwa hanya dengan menggabungkan sumber lautan bencana abadi dari ibunya, Permaisuri Ming Yue, lukanya dapat disembuhkan. Dan dia tidak memiliki latar belakang, begitu dia terkorosi oleh kekuatan jurang maut, bukankah dia akan mati begitu saja? Memikirkan hal ini, Molly buru-buru ingin mundur, tetapi kekuatan jurang memasuki tubuhnya dalam sekejap seperti belatung tarsal. Di bawah tatapan semua orang, seluruh tubuh Molly terhenti dalam sekejap. Kekuatan halus jurang itu seperti Zek yang telah kembali ke sarang induknya, menunjukkan sedikit keterikatan dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Molly. Saat berikutnya, Molly mengeluarkan raungan yang keras. Rambut hitamnya terbang liar, dan itu seperti sepasang sayap gelap tak kasat mata yang mekar di belakang punggungnya. Pupil matanya langsung menjadi gelap, dan dia menatap ke segala arah. Aura dingin yang mencekik semua orang menyebar secara langsung, menyapu seluruh dunia kekacauan dalam sekejap.
Seluruh dunia kekacauan langsung meraung keras. Leluhur Wan Guming dan yang lainnya yang berada di dekatnya tertarik dengan gerakan di sini. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan di bawah aura yang begitu menakutkan. Mereka berlutut di tempat dengan keras dan merangkak satu persatu di tanah. Pada saat ini, Molly di depan mereka seperti dewa iblis, menjulang tinggi ke langit. Aura yang terpancar darinya membuat sosoknya sangat tinggi, seperti dewa yang tingginya ratusan juta kaki, menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Sebuah kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada aura Kaisar Agung yang dicurahkan ke seluruh dunia kekacauan. Kekuatan ini, di dunia kekacauan, apakah itu Qin Chen, Kaisar Yuming, Kaisar Simei atau Kaisar Abadi, mereka semua tampak ngeri. Meskipun Molly masih berada di ranah Kaisar Semu saat ini, aura yang memancar dari tubuhnya sama menakutkannya dengan aura seorang kaisar yang kuat. Bahkan Kaisar Simei dan Kaisar Abadi mengalami beberapa perubahan dalam ekspresi mereka, merasakan perasaan bahaya yang kuat. Molly ini benar-benar dapat mengintegrasikan kekuatan jurang maut. Mata penciptaan Qin Chen diaktifkan secara ekstrim, menatap Molly. Di dunia kekacauan ini, Qin Chen adalah masternya di sini, dan dia bisa melihatnya secara instan. Saat kekuatan jurang memasuki tubuh Molly sebelumnya, itu benar-benar berinteraksi dengan tubuhnya. Asal-usul keduanya langsung menyatu, dan tidak ada penolakan di antara keduanya. Apakah orang ini benar-benar ada hubungannya dengan klan Abyss? Pikir Qin Chen terkejut, tetapi bagaimana ini mungkin? Qin Chen hanya melihat kemampuan semacam ini untuk mengintegrasikan kekuatan jurang maut di Fang Muling sebelumnya. Alasan mengapa Fang Muling mampu mengintegrasikan kekuatan jurang maut adalah karena leluhurnya pernah memperoleh dan mengintegrasikan Istana 10 Kesengsaraan, dan ada kekuatan jurang yang tersembunyi jauh di dalam Istana 10 Kesengsaraan. Itu sebabnya dia mewarisi garis keturunan Abyss. Tapi bagaimana dengan Molly? Dia jelas lahir di benua Tianwu, di alam semesta asli, dan memiliki dua garis keturunan ras manusia dan ras iblis alien, jadi bagaimana dia bisa berhubungan dengan klan Abyss? Tiba-tiba, seolah dia memikirkan sesuatu, Qin Chen terkejut, dan matanya berangsur-angsur menjadi serius. Terlahir dari alam semesta asli bukan berarti tidak ada hubungannya dengan klan Abyss, di alam semesta asli sebenarnya ada kekuatan Abyss. Pada saat ini, pikiran Qin Chen langsung memikirkan jurang maut, tanah terlarang di dunia iblis. Jurang itu adalah jalan yang menghubungkan jurang maut. Dengan cara ini, tidak dapat dijelaskan bahwa Molly memiliki kekuatan jurang maut. Apakah orang ini masih memiliki darah klan Abyss? Gumam Qin Chen memandang Molly dengan serius. Bahkan Sisi adalah keturunan permaisuri Ming Yue dari dunia bawah. Molly memiliki garis keturunan jurang maut, yang sepertinya tidak sulit untuk dijelaskan. Haha, aku tidak menyangka ada buaya raksasa yang tersembunyi di sampingku. Gumam Qin Chen, matanya berkedip-kedip. Melihat kembali kebangkitan Molly, meskipun dia telah melalui banyak kesulitan dan bahaya, dia akhirnya mencapai titik ini. Kecuali dihancurkan oleh dirinya sendiri, sepertinya tidak ada yang bisa menempatkan anak ini dalam situasi putus asa. Ah, Molly meraung kemana-mana. Dia menutup matanya dan meraung kesakitan. Jejak aura jurang hitam berkeliaran di sekujur tubuhnya, dan aura yang berat dan mengerikan terus menyapu, menekan segala arah. Nak Qin Chen, keinginan anak ini tampaknya terhalang oleh kekuatan jurang maut. Hentikan dia dengan cepat, ucap Kaisar Yuming dengan perubahan ekspresi. Qin Chen kembali dari pikirannya dan terkekeh, jangan khawatir, jangan katakan di sini bahwa dia baru saja menggabungkan kekuatan jurang maut. Bahkan jika klan jurang maut benar-benar datang, jangan pernah berpikir untuk menjadi liar. Jantung luar angkasa, ucap Qin Chen mengangkat tangannya. Dalam kehampaan, jantung ruang angkasa langsung berkembang dengan kekuatan luar angkasa yang mengerikan dan menekannya dengan parah. Dengan keras, tubuh Molly bergetar, seolah-olah dia dihantam keras oleh gunung setinggi 1000 kaki, dan pinggangnya tertekuk di tempat. Ah! Dia meraung, menghembuskan nafas berat, mencoba melepaskan diri dari belenggu jantung ruang angkasa. Istana 10 Kesengsaraan. Segera setelah itu, Qin Chen mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan lagi, dan dengan keras, istana megah itu berputar dalam kehampaan, menekan Molly di tempat dan memenjarakannya. Qin Chen tidak menyangka bahwa Istana 10 Kesengsaraan, yang hampir tercemar oleh kekuatan jurang di wilayah Bintang 13 Selatan, sebenarnya dapat menekan kekuatan jurang lainnya. Namun,
Meskipun Molly ditekan oleh Istana 10 Kesengsaraan, kesadarannya masih belum jelas, dan dia meraung dengan marah dan ganas ke arah Qin Chen dengan niat membunuh. Sosok Qin Chen bergoyang dan muncul tepat di atas kepala Molly, matanya acuh tak acuh, lalu dia langsung menempelkan tangannya ke kepala Molly. Kekuatan guntur, teriakan pelan bergema di kehampaan. Dalam sekejap, guntur tak berujung melonjak di sekitar Qin Chen, dan dia langsung berubah menjadi manusia guntur. Kekuatan guntur yang mengerikan mengalir ke tubuh Molly seperti semburan. Molly menjerit di tempat, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Setelah merasakan kekuatan guntur, kekuatan jurang itu seperti tikus melihat kucing. Setiap sudut telah hilang sama sekali. Setelah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan jurang maut, aura di tubuh Molly melonjak pada saat ini, dan aura mengerikan dari puncak Kaisar Semu tersebar samar-samar, menekan segala arah. Ini. Setelah sadar kembali, Molly mengulurkan tangannya dan memandangi tubuhnya dengan tidak percaya. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan tubuh dan kemauannya sebelumnya, dia bisa dengan jelas melihat semua yang terjadi. Apa yang tadinya hanya jejak kekuatan jurang maut benar-benar membuat budidayanya mencapai puncak Kaisar Semu, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat hampir 2 kali lipat. Hal baik seperti itu secara tak terduga akan terjadi padanya. Di masa lalu, semuanya dinikmati oleh Demon Qin. Molly, apakah kamu merasa tidak nyaman? Ucap Qin Chen meletakkan tangan kanannya pada Molly, dan kesadarannya dengan cepat memenuhi tubuhnya. Yang mengejutkan Qin Chen adalah kekuatan jurang menghilang sepenuhnya setelah memasuki tubuh Molly, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Itu benar-benar berubah menjadi sumber tubuh Molly, dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ini sungguh luar biasa.